Korupsi di Pertamina itu hal yang paling nggak mungkin bisa kebongkar kalau operasi Sandi Yuda ini nggak sedang berjalan. Tindakan korupsi di Pertamina itu adalah korupsi tersenyap yang dilakukan BUMN. Saking senyapnya, visi misinya pun harus sama. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke circle korupsi ini. Kalau menurut gue sih Sandi Yuda ini udah terjadi sejak Prabowo masuk ke pemerintahan menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Beliau paham betul untuk bisa tahu kemana arah jalannya strategi musuh nggak cukup kalau dari luar, harus masuk ke dalamnya. Dan semua pendukungnya pada saat itu kecewa. Tapi ini tentang perang melawan sistem yang udah ada. Beberapa waktu belakangan ini, berita di mana-mana kan lagi rame tentang operasi Sandi Yuda Prabowo. Apa lagi nih? Tenang, gue bakal jelasin berita ini pakai bahasa sehari-hari aja. Jadi di video ini kita bakalan bahas mulai dari isu Kejaksaan Agung yang katanya diancam. Terus ada juga bisik-bisik soal keberadaan geng Solo yang dibilang-bilang jadi penghalang utama buat pemerintah berantas korupsi. Kalian pasti pernah dengar kan? Atau mungkin cuma lewat aja di timeline medsos. Nah, ini nih yang menarik. Dari informasi yang gue rangkum, anggap aja ini dari teman-teman yang bergerak di balik layar, yang tahu banyak hal yang nggak nyampe ke telinga publik. Ternyata ini semua itu bukan cuma gosip. Ini kayaknya ada semacam perang dingin yang lagi terjadi di Republik ini. Dan yang paling bikin penasaran, ada yang nyebut ini operasi Sandi Yuda. Apa itu Sandi Yuda? Sebuah operasi rahasia kah? Sebuah perlawanan senyap? Nanti kita kupas tuntas. Kita akan bedah bareng siapa sebenarnya geng Solo. Kok bisa bikin ribet satu pemerintahan? Terus kenapa Kejaksaan Agung sampai diancam? Dan yang paling penting, apa hubungannya semua ini sama Sandi Yuda? Yang mungkin sedang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan disebut-sebut melibatkan Pak Prabowo. Siap-siap ya, karena ini bukan cuma soal berita di TV, tapi ada beberapa lapisan cerita yang mungkin nggak banyak orang tahu. Gue udah siapin catatan lengkapnya, dari informasi yang dalam banget. Oke, kita mulai dari yang paling bikin banyak orang nggak percaya, yaitu ancaman ke Kejaksaan Agung. Kalian mungkin mikir, paling cuma gertakan doang biar nggak disidik. Jangan salah, ini bukan gertakan biasa, ini levelnya bahaya banget. Ancaman ini tuh bukan cuma berupa pesan singkat atau surat kaleng, ini udah menyangkut keselamatan individu di Kejaksaan Agung. Dan yang lebih parah, ini mencoba menggoyahkan integritas seluruh lembaga penegak hukum itu sendiri. Menurut gue ini upaya sistematis untuk bikin mereka ciut, biar nggak berani usut kasus-kasus kakap. Kalian tahu kan, Jaksa Agung sama jajarannya itu lagi gencar-gencarnya bongkar kasus-kasus korupsi yang nilainya puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Kita bicara soal kasus timah yang kerugian negaranya sampai 271 triliun itu. Ini bukan duit receh. Ada juga kasus-kasus gede lainnya kayak Asabri, Jiwasraya, Waskita Beton yang melibatkan banyak banget pemain kelas kakap. Nah, ketika Kejaksaan Agung ini serius ngusut, pasti ada pihak-pihak yang kepentingannya terancam. Mereka ini bisa kehilangan segalanya, duit, aset, bahkan kebebasan. Otomatis mereka bakal melakukan segala cara buat ngehentiin proses hukum ini. Yang paling bikin merinding, informasi yang gue terima itu ada dugaan keterlibatan oknum para pejabat, bahkan sampai jenderal bintang 3. Pertanyaannya, kenapa oknum pejabat sampai mau terlibat? Apakah ada hubungan kepentingan yang sangat besar dengan kasus yang sedang diusut kejaksaan? Atau ada perintah dari pihak yang lebih tinggi? Ini yang lagi didalemin. Tujuannya jelas, mereka pengen Kejaksaan Agung berhenti ngeganggu bisnis kotor mereka atau melindungi jaringan yang selama ini kebal hukum. Jadi ini bukan sekedar kriminal biasa, tapi udah nyentuh ke level ancaman terhadap stabilitas negara. Oke, sekarang kita masuk ke aktor kedua yang bikin banyak orang penasaran, geng Solo. Jujur ya, nama ini tuh udah jadi rahasia umum di kalangan elit tertentu. Apalagi kalau ngomongin soal korupsi di negeri ini. Banyak yang bilang kalau geng Solo ini adalah kubu dari mantan Presiden Joko Widodo. Nah, ini kan malah jadi sangat sensitif. Tapi kita sebagai intelijen dadakan harus tetap objektif ya. Kita nggak bicara soal politik murni, tapi soal fakta dan indikasi di lapangan. Dari informasi yang gue dapet, geng Solo ini tuh bukan cuma sekumpulan orang dari satu daerah doang. Ini tuh kayak jaringan yang rapi, terstruktur, dan punya pengaruh gede banget. Gak cuma di Solo, katanya jaringan ini tuh nyambung sampai ke Jakarta dan berbagai lini kekuasaan. Gimana cara mereka diduga menghalangi pemberantasan korupsi? Ini nih yang jarang dibongkar tuntas, lobby dan pengaruh politik. Mereka diduga punya akses dan bisa melakukan lobby ke pejabat-pejabat tinggi, baik di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Tujuannya buat mengamankan kasus, biar penyelidikannya macet, atau biar vonisnya ringan. Ini kayak main belakang, biar kasus nggak terendus media.
melalui cara infiltrasi dan penempatan orang di posisi yang strategis. Ada indikasi bahwa mereka punya orang-orang pilihannya yang dikasih kewenangan di berbagai lembaga negara. Nah, orang-orang inilah yang bisa jadi rem atau penghalang dari dalam untuk memperlambat atau bahkan menghentikan proses hukum. Jadi kayak virus yang menyebar di sistem. Makanya sistem hukum di Indonesia tuh sakit. Mereka juga diduga punya kemampuan untuk mengatur narasi di media massa atau media sosial. Jadi kalau ada kasus yang melibatkan mereka, bisa jadi beritanya dibelokkan, digoreng isu lain, atau bahkan ditiadakan sama sekali. Ini bikin publik bingung dan lupa. Yang paling klasik itu, mereka diduga kuat terlibat dalam proyek-proyek pemerintah dengan nilai fantastis. Dari informasi yang gue terima, ada indikasi markup harga, proyek fiktif, atau tender yang udah diatur sebenarnya dari awal. Mereka ini pemain lama yang tahu banget celah di sistem. Ada jalan masuk, harus ada jalan keluar. Makanya mereka punya pengacara atau konsultan hukum yang sangat lihai dalam memanfaatkan celah hukum, mengajukan gugatan balik, atau memperlambat proses persidangan sampai bertahun-tahun. Ini bikin kasus jadi berlarut-larut dan publik lupa akhirnya. Intinya, geng Solo ini kalau benar adanya adalah sebuah kekuatan yang sangat terorganisir dan bahaya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka beroperasi dalam bayangan dengan jaringan yang kuat dan kemampuan untuk memanipulasi situasi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul dan yang paling bikin penasaran. Apa itu Sandi Uda? Dan apa hubungannya dengan Pak Prabowo? Perlu gue tegasin lagi ya, sebagai seorang intelijen dadakan yang ngasih info ini, gue gak bisa secara resmi bilang, iya operasi Sandi Uda itu emang lagi ada dan lagi jalan. Ini kan rahasia negara, kalau sampai bocor detailnya, operasi itu bisa gagal. Tapi yang jelas, indikasi ke arah-arah sana itu kuat banget. Emang lu pikir korupsi di Pertamina itu bisa dibongkar? Korupsi di Pertamina itu hal yang paling nggak mungkin bisa kebongkar kalau operasi Sandi Uda ini nggak sedang berjalan. Tindakan korupsi di Pertamina itu adalah korupsi tersenyap yang dilakukan BUMN. Saking senyapnya, visi misinya pun harus sama. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke circle korupsi ini. Sama-sama mau duit aja nggak cukup, harus sama-sama jadi penjahat. Sandi Uda sendiri secara etimologi bisa diartikan sebagai perang yang bijaksana atau strategi perang dalam konteks intelijen. Ini bisa jadi sebuah kode untuk operasi strategis yang bersifat rahasia, terstruktur, dan memiliki tujuan yang sangat penting bagi negara. Kenapa dugaan Sandi Uda ini dikaitkan dengan Pak Prabowo? Kita semua tahu Pak Prabowo itu seorang jenderal TNI, punya latar belakang intelijen yang sangat kuat. Beliau sangat paham bagaimana menghadapi musuh yang terorganisir, bagaimana membangun strategi, dan bagaimana melakukan operasi senyap. Beliau bukan orang yang asal main eksekusi. Sejak masa kampanye hingga sekarang, komitmen beliau untuk memberantas korupsi itu sangat jelas. Beliau berkali-kali bilang mengatakan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa. Jadi kalau ada geng Solo yang menghalang-halangi, sangat logis kalau beliau akan bertindak. Ada informasi yang beredar kalau nama Pak Prabowo disebut-sebut dalam konteks melindungi jaksa dari ancaman. Ya, namanya informasi yang beredar pasti menimbulkan spekulasi publik dan diartikan macam-macam. Bisa jadi ini upaya provokasi dari pihak pengancam, atau bisa jadi ini indikasi bahwa memang Pak Prabowo sedang bergerak untuk mengamankan penegak hukum dan mendukung penuh pemberantasan korupsi. Kalau yang kedua ini benar, berarti beliau nggak main-main. Terus apa aja yang mungkin dilakukan dalam Sandi Uda? Ini yang jarang banget orang tahu. Pengumpulan bukti diem-diem. Ini bukan kayak polisi gerbek sarang penjahat yang terekspos. Ini lebih ke pengumpulan data dan bukti secara senyap, tanpa kegaduhan. Tim intelijen khusus bergerak di bawah radar, mengumpulkan rekaman, data transaksi, percakapan, dan semua yang bisa membuktikan keterlibatan geng Solo dan pihak-pihak lain. Analisis jaringan mendalam, mereka nggak cuma menangkap ikan teri, targetnya adalah ikan paus dan seluruh jaringannya. Jadi ada tim yang khusus menganalisis pola hubungan, aliran dana, koneksi bisnis, hingga afiliasi politik geng Solo ini. Jadi kalau gue analogiin tuh kejadian ini seperti lagi menggambarkan peta harta karun, tapi harta karunnya adalah kejahatan. Infiltrasi dan sumber informasi. Ada kemungkinan juga ada upaya infiltrasi ke dalam lingkaran geng Solo itu sendiri untuk mendapatkan informasi dari dalam atau membangun sumber-sumber informasi di berbagai lini yang bisa memberikan data akurat. Pemutusan jaringan logistik dan finansial. Operasi ini mungkin juga menyasar urat nadi finansial geng Solo, memblokir aliran dana, membekukan aset yang diduga hasil korupsi, dan memutus jalur logistik mereka. Ini yang paling bikin koruptor nggak bisa berkutik. Pergeseran posisi strategis, mutasi senyap. Pernah lihat ada mutasi atau rotasi pejabat yang terasa janggal di beberapa lembaga negara? Atau ada pejabat yang tiba-tiba non-job? Itu bisa jadi bagian dari strategi Sandi Uda untuk membersihkan duri dalam daging dari sistem.
atau menempatkan orang-orang yang bisa dipercaya di posisi khusus untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Intinya, jika ada operasi Sandi Uda, tujuannya jelas, memastikan hukum tetap tegak, korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya, dan nggak ada lagi kekuatan manapun yang bisa menghalang-halangi negara buat jadi lebih baik. Dan ini bukan cuma soal politik kekuasaan, tapi soal masa depan Indonesia yang bersih dari cengkeraman korupsi, soal kedaulatan hukum dan integritas negara kita. Nah, sekarang kita bahas dampaknya, harapan kita ke depan, dan apa yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat. Dampak dari perang dingin ini sangat besar. Kalau geng Solo ini terbukti bisa menghalangi upaya berantas korupsi, bayangin aja berapa triliun uang rakyat yang bisa diselamatin, berapa banyak infrastruktur pendidikan yang bisa dibangun, berapa banyak beasiswa yang bisa diberikan. Korupsi itu bukan cuma ngilangin duit, tapi juga ngilangin masa depan bangsa. Kalau operasi senyap seperti Sandi Uda berhasil, ini bisa jadi momentum besar buat Indonesia dan menunjukkan bahwa negara punya taring. Nggak takut sama kekuatan manapun yang mencoba merusak. Ini bisa mengembalikan kepercayaan publik pada penegak hukum dan pemerintah. Kalau hukum di Indonesia udah tegas dan bisa dipercaya, justru mengundang banyak investor untuk investasi di Indonesia. Jadi banyak kan lapangan kerja yang tersedia. Apa harapan kita? Tentu aja kita berharap kasus ini tuntas. Siapapun yang terlibat, baik di geng Solo maupun pihak yang mengancam Kejaksaan Agung, harus diusut tuntas tanpa pandang bulu. Mau pejabat tinggi, mau pengusaha kakap, kalau salah ya harus dihukum. Momen ini bisa jadi pemicu untuk bersih-bersih di seluruh lini pemerintahan dan lembaga negara, memperkuat sistem pengawasan, menutup celah-celah korupsi, dan memastikan transparansi. Hukum tegak menunjukkan bahwa di Indonesia hukum itu panglima. Gak ada yang kebal hukum. Gak ada yang bisa mengintervensi penegakan hukum. Dan buat geng Solo, kalau kalian emang ada dan lagi nonton video ini, eranya udah beda bos. Sekarang ini banyak mata yang awasin, banyak intel yang bergerilya, dan banyak juga orang di pemerintahan yang benar-benar serius pengen bersihin negara ini. Jadi jangan coba-coba lagi main-main dengan uang rakyat, apalagi sampai ngancam-ngancam penegak hukum. Dan Sandi Uda itu kalau emang bener ada, artinya negara sedang serius berburu. Kalau menurut gue sih Sandi Uda ini udah terjadi sejak Prabowo masuk ke pemerintahan menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Beliau paham betul, untuk bisa tahu kemana arah jalannya strategi musuh, nggak cukup kalau dari luar, harus masuk ke dalamnya. Dan semua pendukungnya pada saat itu kecewa. Tapi ini tentang perang melawan sistem yang udah ada. Jadi mungkin dulu pendukungnya belum bisa baca arah strateginya Pak Prabowo. Strategi ini sebenarnya suatu persiapan ketika dia udah jadi presiden. Jadi udah tahu mana ular-ularnya, udah tahu arah perginya. Dan operasi Sandi Uda ini bakalan berlanjut terus. Kita semua tahu kalau ring satunya Pak Prabowo dikelilingi mantan baret merah. Ini berarti ada hal yang disiapkan untuk sebuah eksekusi besar. Kita lihat aja nanti. Jadi itu pembahasan dalam kita yang lumayan panjang soal dugaan operasi Sandi Uda melawan geng Solo. Semoga informasi ini bisa sedikit membuka wawasan dan bikin kalian mikir lebih jauh. Ingat ya, ini semua hasil analisis dari informasi yang gue kumpulin. Kebenarannya mungkin baru akan terungkap sepenuhnya seiring berjalannya waktu dan hasil penyelidikan resmi. Tapi yang jelas, ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di balik layar. Gimana menurut kalian? Apa ada info lain yang kalian tahu? Atau ada pandangan lain soal geng Solo dan Sandi Uda ini? Tulis di komen.